Mbak Berta. Yap. Saya nggak mau bahas kelebihannya seorang Dewi, saya mau bahas kekurangan dia apa sih? Gampang percaya kali ya. Gampang percaya ya, Heeh. makanya 3 kali ya. Apanya? Ah, enggak. Diundang ke hitam putih. Gampang banget, nggak gampang banget dipercaya itu. Dia percaya gampang banget. Kadang-kadang memang ada ungkapan gini ya, bodoh dan baik tuh 11-12 ya. Dia Ya. 11-nya atau 11,5. 11-nya Ya, ya? 11,5. Baik-baik bodoh berarti. Di kepala saya sekarang bingung kalau ketemu dia sama ketemu Sandrina Malakiana tuh kayak sama gitu. Bingung. Sekarang kamu Dewi Sandra kan? Iya. Iya, Mbak. Mirip memang ya? No, maksudnya baiknya sama. Oh, baiknya sama. Baiknya sama. Enak ya yang terkenang baiknya gitu. Emang ada jeleknya apa? Kalau aku sih ngelihatnya dia waktu itu ya mungkin karena muda ya, terlalu muda gitu. Jadi masih yang aku nggak pernah ngelihat dia kayak misalnya aku mau botox mau apa gitu enggak, tapi aku pernah diajakin ke Blok A. Ngapain tuh? Aku nggak bisa fitnah, aku nggak ngosip, tapi dia di dalam aku nggak tahu di dalam itu ada apa. Waduh. Yang jelas dia katanya urusannya kulit. Suntik kurus paling ya? Ada suntik tinggi nggak sekarang? Tinggi. Oke, tapi kita keluar dulu dari masalah ini karena saya mau membawa image dan karakter Dewi Sandra yang baru. Kan dengan menggunakan hijab, Anda pasti merubah gaya hidup. Karena pasti dengan menggunakan hijab dan sebagainya, hati pun harus berubah kan tadi, dan harus lebih menjaga diri. Kenapa saya larikan ke sini? Karena belakangan ini kan Ya kemarin makanya agak sanan dikit dong. Jangan deket-deket. Oh ini bukan muhrimnya. ya situ yang tutupan sono, kenapa saya yang tutupin no? Kenapa saya membawa ini? Karena gini, karena belakangan ini kan ada berita artis tertangkap narkoba dan sebagainya, ya kan? Dan itu pasti karena lingkungan dan pertemanan yang salah lah. Kita lihat dulu gambaran berikut ini. Peringatan Badan Narkotika Nasional kepada rekan selebriti yang akan menjadi target operasi dan pemantauan sudah disuarakan sejak tahun 2012 lalu pasca tertangkapnya artis era 90-an Alba Fuad. Namun nampaknya peringatan ini dianggap angin lalu oleh sebagian rekan selebriti tanah air. Alhasil, Minggu pagi kemarin, Raffi Ahmad dan beberapa temannya sudah menjadi target dugaan penggunaan narkotika dijaring pihak kepolisian di kediamannya yang berada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Penggerebekan ini seolah menjawab penegasan BNN untuk memberantas penggunaan narkotika di kalangan selebriti tanah air. Naasnya, Raffi tidak sendiri tertangkap di kediamannya bersama 16 orang temannya yang 3 diantaranya adalah rekan sesama artis, yaitu Irwansyah, Zaskia Sungkar, serta Wanda Hamidah, mantan artis yang menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Juga turut terjaring oleh pihak BNN Minggu pagi kemarin. Menurut Anang Iskandar selaku Ketua BNN, pihaknya sudah sering memantau kediaman rumah Raffi yang sering digunakan untuk melakukan pesta narkoba. Oke, itulah tadi gambarannya sedikit tentang artis-artis yang tertangkap karena narkoba dan pesta narkoba. Saya akan mengundang, ini adalah seorang yang mungkin bisa kita tanya banyak. Ini adalah Ketua Umum Granat, Gerakan Anti Narkoba. Ini adalah Bapak Henry Yododiningrat. Apa kabar, Om? Waduh. Nanti sekarang udah 1 tahun. Iya benar. Silakan Om. Saya terakhir kali ngelihat Om ada di TV lagi perdebatan tentang seorang bandar yang dibebaskan pada saat itu oleh Farhad Abbas pada saat itu. Nah, saya ngeliat Om marah-marah banget pada saat itu. Sangat. Kenapa itu? Mereka tidak menghargai perjuangan kami dalam upaya menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Dan mereka menghalalkan berbagai cara untuk membebaskan orang-orang yang dengan segala susah payah kita untuk mengungkap jaringannya. Orang-orang yang nggak ngerti, yang asal cari uang, asal cari makan dengan cara-cara begitu. Oke, Om. Kalau bicara tentang hal seperti itu, Om, ini belakangan ramai sekali karena Raffi Ahmad di rumahnya tertangkap karena narkoba dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah memang seberapa besarnya sih peredaran narkoba ini di kalangan artis? Yang kedua, menggunakan syarat-syarat apa sampai sebuah rumah bisa digeledah dengan kapasitas apa? Oke.
Kalau peredaran gelap narkoba itu jangan kita lihat di kalangan artis ya. Secara umum saya katakan bahwa peredaran gelap narkoba ini, narkoba disebarkan kemana-mana, terdapat di mana-mana dan mudah didapat. Yang membuat kita sangat prihatin ya, jumlah pemakai atau pecandu sekarang ini tidak kurang dari 5 juta orang. 5 juta orang. 5 juta orang. Kemudian setiap hari yang mati, meninggal secara sia-sia, tidak kurang dari 50 orang setiap hari. Setiap hari meninggal karena overdosis atau apapun yang berhubungan dengan macam narkoba. penyebabnya. Ya. Maaf Om, saya potong sedikit Om. Di sana saya mendengarkan berita, kan saya tahu juga Om menyelidiki hal tersebut juga. Di sana diberitakan bahwa misalnya seorang Raffi Ahmad katanya sudah menjadi target operasi selama 3 bulan. Saya juga mendengarkan berita bahwa banyak sekali orang-orang yang sudah menjadi target operasi lama. Kalau sudah lama kenapa tidak langsung ditangkap? Kenapa menunggu waktu dulu? Waktu 3 bulan itu atau pelaksanaan penggerbekan atau apa itu tujuannya bukan sekedar untuk menangkap Raffi Ahmad atau artis lain gitu ya. Tapi tujuan lebih besar daripada itu adalah untuk kaitannya dengan jaringan peredaran gelap. Oke, apakah benar bahwa berita-berita di luar bahwa pengedaran narkoba atau apapun itu di Indonesia itu ada mafianya dan banyak sekali jaringan-jaringan pejabat-pejabat ataupun lembaga-lembaga yang terkait juga di dalam permafiaan tersebut? Pasti, karena kejahatan narkoba ini adalah kejahatan yang paling kejam, ya. Kejahatan yang biadab, kejahatan terhadap kemanusiaan, ya. Kejahatan yang dijalankan oleh sindikat, ya, sindikat internasional, ya, dia merupakan well organized crime, ya. Kejahatan yang terorganisir dengan baik, kejahatan yang dilaksanakan secara konsepsional dan sistematis, dilakukan dengan modus operandi yang berubah-ubah, ya, dilakukan oleh orang-orang dengan tingkat militansi yang tinggi, ya, dan mereka menggunakan sistem sel terputus, sehingga pengungkapan dalam perkara narkoba, ya, tidak sesederhana dalam mengungkap kejahatan yang lain. Jadi bukan sekedar untuk menangkap orang untuk membuktikan bahwa seorang pakai narkoba itu urusan kecil sekali, cemen banget itu, urusan remeh-remeh selesai. Tapi ada sesuatu di balik itu yang Ya, mungkin mau diungkap. ya. Nah itu tantangan buat BNN, bisa nggak mengungkapkan hal itu kepada tersebut. publik? Kalau ternyata tidak ada apa-apa, hanya fakta yang seperti yang kita lihat sekarang, itu kan jadi bahan tertawaan kita itu. Berarti cuma Saya menangkap- ketawa ngakak gitu. Menangkap ikan teri saja gitu ya. Oke, kita lanjut lagi, nanti jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Ditemukan narkoba jenis Baru, betul. ya, yang tidak diatur dalam undang-undang. Saya pikir itu terlalu gegabah statement itu, ya.